Ketika seorang gadis sedang melampiaskan amarahnya, namun ia dinasihati oleh seorang paman. Ia bernama Wenian. Ia baru saja diputuskan oleh lelaki bernama Bayu. Bayu berkata bahwa ia sudah tidak mencintai Wenian dan membuang boneka pemberiannya. Wenian memegangi boneka dan menangis karena ia merasa tidak dicintai. Di dalam boneka ada seorang yang mendengarnya. Ia adalah Xie, ketua istana di dalam game yang terjebak di tubuh boneka. Xie yang mendengar Wenian terus menangis merasa kepalanya akan pecah. Suatu ketika tubuh Xie keluar dari boneka. Mendengar bunyi ponsel, Xie mewaspadainya. Sebelumnya di dalam game, Xie adalah seorang ketua istana Wanling yang sangat berbakat dan ahli bela diri. Saat upacara pelantikannya, ada cahaya dari langit dan membuatnya menghilang seketika. Xie menyusul Wenian yang sedang mabuk di tempat karaoke. Wenian pun mengacau. Bebe yang mabuk hampir menumpahkan kue kepada Bayu, mantan pacar Wenian, dan pacar barunya yaitu Weiwei. Bebe memarahi Bayu yang baru putus tapi sudah ada pengganti. Bebe juga bertengkar dengan Weiwei. Untungnya Wenian datang menyerutuk Bayu. Wenian juga menamparnya. Lalu Wenian yang sedang mabuk mencium Xie dan memperkenalkan pada mantannya. Bayu memegang dengan kasar tangan Wenian dan menganggap Wenian mengkhianatinya. Xie memberikan balasan dengan mencekik Bayu, tapi karena Wenian sudah mengantuk, Xie pun menggendongnya pulang. Besoknya Xie marah dan mengira Wenian menggunakan mantra khusus untuk memanggilnya. Namun Wenian juga tidak tahu kenapa Xie tiba-tiba muncul. Mungkin saja karena sebelumnya ia memainkan game ketua istana Wanling. Akhirnya Wenian memberikan penawaran untuk membantu Xie kembali agar ia tidak dibunuh oleh Xie. Masalah muncul ketika ia tidak bisa menyalakan laptopnya. Wenian mencoba berteriak agar Xie kembali. Namun cara itu tidak bekerja sama sekali. Wenian menawarkan agar mereka berciuman seperti di novel agar pemeran utama kembali. Tetapi Xie menolak karena tentu saja cara itu tidak berhasil. Sebelumnya di tempat karaoke Wenian sudah menciumnya namun tidak ada reaksi apa-apa. Mereka pun mencoba untuk menyuruh pihak perusahaan menghapus gamenya. Namun Wenian melakukannya hanya karena ia takut pada Xie. Wenian mengatakan kepada petugas bahwa Xie adalah kakaknya yang terlalu menyukai game dan menjadi gila. Wenian menyuruh petugas agar membantu berbicara pada Xie bahwa perusahaan tidak bisa menurutinya. Tetapi Xie malah nekat ingin menerobos masuk. Wenian pun menahan Xie. Akan tetapi Xie menyuruh agar Wenian tidak macam-macam karena nyawanya ada di tangannya. Wenian mencoba cara terakhir dengan mengikuti kompetisi desain agar akhir permainan berubah. Awalnya Xie tidak percaya jika Wenian akan menang. Namun Wenian adalah murid terbaik dan kemungkinan ia akan menang. Terpaksa Xie menyetujui cara terakhir dari Wenian. Ia pun tinggal dan merebut kamar Wenian. Xie mulai mengubah penampilannya sesuai zaman sekarang. Ketika pulang belanja, Wenian bersembunyi karena menghindari seseorang. Ia menutup mulut Xie sehingga jarak keduanya sangat dekat. Bebe datang ke rumah Wenian untuk makan bersama. Wenian menyuruh agar Xie kembali pada malam hari. Tetapi Xie tidak menuruti dan tetap pulang. Sebelumnya keadaan di meja makan sangat menegangkan. Akhirnya Bebe mulai berbicara pada Xie. Xie mengaku bahwa ia adalah pacar Wenian. Wenian dengan ragu-ragu juga berbohong bahwa mereka berpacaran. Wenian sangat kesal karena Xie mengaku sebagai pacarnya. Xie pun menjelaskan bahwa Wenian yang pertama berkata bahwa ia adalah pacar Wenian. Lalu Xie menarik Wenian ke pangkuannya. Wenian menolak namun ia jatuh menimpa Xie. Karena itu Xie tiba-tiba mimisan. Ia juga langsung pergi dan tidak menerima tisu pemberian Wenian. Wenian dan Bebe datang ke perusahaan untuk mengikuti kompetisi desain. Tidak disangka-sangka mereka juga bertemu dengan Bayu dan Weiwei. Weiwei berpura-pura baik kepada Wenian. Sebenarnya ia hanya ingin membuat Wenian cemburu. Wenian terkunci di toilet dan lampu toilet juga mati. Ia meminta tolong namun tak ada seorang pun yang datang.
Gangguan cemasnya kambuh ketika ia teringat perkataan orang-orang bahwa Wenian adalah anak yang tidak diinginkan. Untungnya Siye datang menyelamatkan Wenian. Sebelumnya hati Siye terasa sakit, kemudian mengikuti kata hatinya ia bisa muncul di tempat itu. Siye pun menenangkan dan membantu Wenian berjalan. Masalah seketika muncul ketika Weiwei mencuri naskahnya. Namun Weiwei bertingkah seolah ia tidak mengetahuinya dan ia difitnah. Beibei berusaha membela Wenian. Dia pun bertengkar dengan Weiwei. Wenian yang berusaha melerai mereka didorong oleh Bayu. Siye merasa marah dan menghajar Bayu. Wenian juga ditelepon ibunya dan dimarahi karena ia dituduh plagiat desain milik Weiwei. Ibunya terus berkata bahwa Wenian kekanak-kanakan. Namun sebenarnya yang Wenian inginkan adalah pemahaman dan kasih sayang orang tuanya. Siye datang dan menghibur Wenian, namun caranya terlalu kaku. Siye hanya khawatir jika Wenian sedih dan memengaruhi kepulangannya. Wenian menyuruh agar Siye tenang dan ia akan berusaha untuk mengantar Siye pulang. Siye mengajak Wenian makan di luar dan mentraktir Wenian. Sebenarnya Wenian masih harus membuat desain baru. Akan tetapi, Siye memaksa agar menemaninya bermain, karena mungkin saja hal itu bisa membuatnya kembali pulang. Mereka menikmati momen bersama dan bersenang-senang. Wenian terus merasa curiga karena Siye mempunyai uang. Ia mengira Siye telah merampok. Sebenarnya Siye mengambil uang di celengan babi milik Wenian. Namun Siye tidak mau mengembalikannya. Malamnya mereka berbicara dari hati ke hati. Siye berkata bahwa ia masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi ia harus cepat-cepat pulang. Wenian bercerita bahwa orang tuanya pergi ke luar negeri saat ia masih kecil. Karena itu ia berkata bahwa ia adalah putri yang buruk. Tetapi Siye memberitahu bahwa Wenian bukanlah putri yang buruk. Mereka juga minum bersama dan Wenian pun mabuk. Siye menggendong Wenian dan mengantarnya pulang. Wenian memberikan permen kepada Siye dan berkata bahwa Siye telah menjadi miliknya. Esoknya Siye demam. Wenian pun membuatkannya bubur dan merawatnya. Akan tetapi Siye menolak perhatian Wenian dan menyuruhnya untuk pergi. Wenian sangat khawatir karena badan Siye tetap panas. Siye ingin melepas pakaiannya karena merasa panas. Wenian pun melarangnya. Siye bertanya kenapa Wenian memakai baju tipis. Hal itu karena Wenian tidak sakit. Siye menarik dan mencium Wenian agar ikut terkena demam. Wenian pun tidak memperhitungkannya karena Siye sedang sakit. Saat Siye hendak mengambil minuman, ia dipayang-payangi oleh Wenian. Ia kemudian juga dipayangi oleh Wenian yang menggodanya. Ia panik karena mungkin saja ia telah menyukai Wenian. Saat sembuh, Siye memperlakukan Wenian dengan baik. Ia beralasan kalau itu untuk berterima kasih karena Wenian mengurusnya. Siye juga berbicara dengan halus dan memperhatikan Wenian. Ketika Wenian sedang membuat desain, Siye membuatkan banyak minuman hanya untuk bertemu dengan Wenian. Wenian mengajak Siye untuk bertemu seniornya yang bernama Liang Xiao. Mereka hanya pura-pura baik di depan Wenian, namun sebenarnya tidak suka satu sama lain. Siye merasa cemburu karena kedekatan mereka berdua. Saat Wenian dan Liang Xiao membeli makanan penutup, Siye pun membuang minuman pemberian Liang Xiao kepada Wenian. Siye juga menginginkan kue milik Wenian dan memakan sisanya. Saat Siye dan Wenian melukis, ada seorang junior yang mendekatinya dan mengagumi Wenian. Junior itu ingin menambahkan wijat Wenian, namun Siye melarangnya dan marah. Ketika pulang, banyak junior yang menyapa Wenian. Siye yang merasa cemburu pergi duluan dan meninggalkan Wenian. Siye memarahi Wenian karena permesraan dengan pria dan memengaruhi desain gambarnya. Wenian merasa sakit hati dan marah karena Siye menganggapnya seperti itu. Mereka pun saling marah. Saat di rumah sendiri, tiba-tiba listrik padam dan membuat Wenian kembali mengalami gangguan cemas. Akhirnya Siye datang dan menenangkan Wenian. Mereka saling menyadari kesalahan masing-masing dan berbaikan. Wenian juga menunjukkan boneka yang selalu mendampinginya kepada Siye. Wenian sedang menjelaskan kepada Beibei bahwa ia sedang jatuh cinta kepada Siye. Tetapi yang Beibei ketahui adalah mereka sudah berpacaran. Akhirnya Wenian menjelaskan kebenarannya kepada Beibei. Di rumah, Wenian berusaha menghindari Siye. Siye yang menyadarinya mengira bahwa ia kurang berwibawa.
Jadi ia mengubah penampilannya dan berharap Wenian kagum. Namun Wenian malah memakai kacamata. Xie melepas kacamatanya. Mata Wenian sudah hitam karena terlalu sering menangis. Xie yang berusaha peduli malah tidak dihiraukan dan temperamen Wenian menjadi buruk. Akhirnya Xie memberanikan diri untuk bertanya kepada Beibe. Walaupun sebelumnya Wenian pernah berpacaran, namun orang pertama yang membuat Wenian tersentuh adalah Xie. Tetapi pada akhirnya Xie akan tetap menghilang, dan ia hanya berharap Wenian bisa hidup bahagia. Untungnya Beibe menyemangati Xie agar mengakui perasaannya kepada Wenian. Xie akhirnya mengajak Wenian untuk bertemu. Setelah Xie mengakui perasaannya dengan tulus, mereka pun resmi berpacaran. 额年，我做了太多无可奈何的事，但是喜欢你这件事，出自真心，发自本源。不管未来如何，我一定会努力回来找你。 Wenian pun mengajak Xie berkencan dan membuat kenangan. Mereka bermain ayunan di tepi pantai. Xie bercerita bahwa ia telah membunuh dan menyingkirkan banyak orang di dalam game. Jadi ia berpikir bahwa dirinya buruk. Tetapi Wenian memahami jika Xie melakukan itu untuk melindungi lebih banyak orang. Mereka juga menikmati malam dengan bermain kembang api dan membuat permintaan. Weiwei menemui Bayu untuk mengajaknya berbicara. Namun Bayu telah mengetahui bahwa Weiwei mencuri naskah dan juga mengunci Wenian di dalam toilet. Bayu yang membela Wenian membuat Weiwei mengira bahwa ia masih mempunyai perasaan terhadap Wenian. Karena sudah putus dan tidak ingin diganggu, Bayu mengancam akan melaporkan Weiwei kepada komite. Weiwei merasa iri melihat Wenian yang bahagia. Ia pun mengajak Wenian bertemu di tempat terbengkalai. Xie, Bayu, dan Beibe mencari Wenian di sekitar pantai. Sebelumnya, Weiwei menunjukkan rekaman bahwa Wenian hanyalah beban bagi orang tuanya. Weiwei menyuruh agar Wenian mengaku kepada komite bahwa ia menjiplak naskah Weiwei. Jika ia tidak menuruti, Weiwei akan mengirimkan rekaman kepada perusahaan. Wenian menangis dan berjalan di tepi pantai. Tak lama, Xie datang dan memeluk Wenian agar merasa tenang. Xie menyuruh agar Beibe mengantarkan Wenian dahulu karena ia masih mempunyai urusan. Xie yang mendengar bahwa Weiwei telah mengancam Wenian merasa marah dan mencekik leher Weiwei. Namun Wenian malah datang dan meminta pengampunan untuk Weiwei. Tak lama, Bayu datang dan memberitahu bahwa ia telah menyerahkan bukti bahwa Weiwei telah melakukan plagiat. Beberapa hari yang lalu, Bayu datang untuk meminta bantuan pada Xie agar menemukan bukti plagiat Weiwei. Mereka pun berteman dan Bayu menganggap Xie sebagai kakaknya. Akhirnya Wenian memenangkan kompetisi desain. Saat itu juga tubuh Xie mulai menjadi lemah. Sebenarnya paman yang memancing adalah orang dari dunia yang sama dengan Xie. Paman itu berkata bahwa Xie datang untuk mengajari Wenian bagaimana mencintai. Saat tugasnya selesai, ia harus kembali ke dunianya. Xie pun kemudian terjatuh pingsan. Xie tidak berada di rumah sakit. Ia ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama Wenian. Wenian juga mengajari bagaimana cara melamar dan mengucapkan janji pernikahan. Ia membuatkan boneka khusus yang mirip dengan Xie. Mereka pun berciuman dan menjadi suami istri. Namun tubuh Xie semakin lemah. Ia mengetahui bahwa Wenian melakukan itu karena sebentar lagi Xie akan pergi. Wenian menangis dan merasa tidak rela. Perlahan tubuh Xie menghilang. Xie hanya berharap bahwa Wenian menjalani hidupnya dengan baik saat ia pergi. Wenian melakukan semua yang Xie inginkan. Hidupnya pun perlahan membaik. Beberapa saat kemudian ia mengunjungi pantai dan mengingat momen kebersamaannya bersama Xie. Tak lama ada seseorang yang memungut boneka lalu memanggil nama Wenian. Lalu cerita pun berakhir.